warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Labirin, Laboratorium Inspiratif dan Informatif. Kali ini kita bersama dengan alumni FBUMY Angkatan 2013 yang sekaligus menjadi dosen ilmu negara dan politik ketatanegaraan FBUMY serta advokat yaitu Bang Biantara Albab SH MSI. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak. Baik. Mbak gimana? Sehat juga ya? Sehat Bang, Alhamdulillah. alhamdulillah. Untuk kesibukannya sekarang nih, apa aja selama di Jogja? Ya, seperti dosen pada umumnya ya. Ya, Ya, ngajar, ya. Kebetulan sekarang kan sedang masa ujian ya. betul. Kebetulan ujiannya sudah beres sih sebetulnya. Sekarang saya lagi nilai-nilai mahasiswa ya. Hasil ujian Iya, mahasiswa. baik. Sebagai alumni nih Bang, kira-kira adakah perbedaan yang signifikan nih Hmm. antara UMY zaman dulu sama UMY Hmm. tahun 2023 ini? Perbedaan secara signifikan ya. Ya, saya kira memang justru sekarang justru lebih maju ya. Saya lihat UMY ya. Lebih maju terus lebih betul-betul catch up terhadap teknologi ya. Hmm, Kalau dulu ya kita nggak tahu apa yang disebut dengan my class kayak gitu ya. berarti belum Seka- ada ya Bang? belum ada dulu kan sistem untuk ujian itu ya tertulis saja secara manual. Sekarang kan harus upload harus apa gitu. Absen pun ya memang ada sistem secara Iya apa betul. sendiri ya kan. Iya betul. Nah, dulu ya manual-manual saja. Berarti memang saya melihat bahwa ada kemajuan UMY hari ini, bahwa UMY mampu untuk beradaptasi ya terhadap perkembangan zaman ya seperti itu. Hmm. Lalu terkait laboratorium FBUMY sendiri nih Bang, Mm-mm. di angkatan Abang tuh bagaimana? Apakah sudah ada atau baru akhir-akhir ini? Jujur sekarang itu laboratorium hukum itu semakin maju ya, semakin baik gitu. Tersistematis manajemennya sangat luar biasa saya kira ya. Terus kan melibatkan mahasiswa-mahasiswa menjadi instruktur, termasuk lulusan-lulusan mahasiswa FH juga ya menjadi Iya laboran betul gitu kan. betul. Artinya kan eh, FHUM-nya sendiri dia merasa percaya diri dengan produk yang dihasilkan untuk menjadi bagian dari orang yang mendidik juga ya melalui lab hukum ini ya. Dan saya lihat dari program-program laboratorium Fakultas Hukum ini ya semakin baik, termasuk dari podcast ini ya. Ya, ini satu kemajuan yang baik saya kira ya. Dulu kan apa nggak ada yang namanya podcast-podcast kayak seperti ini ya. Ya dulu ya manual saja apa Iya laboratorium itu betul. kan. Itu aja. Iya. Jadi menurut saya makin bagus nih laboratorium hari ini. Ternyata memang laboratorium hukum ini menjadi bagian paling penting juga ya. Hmm. Ibaratkan dia guru biologi tapi nggak punya lab biologi gitu kan gimana ya? Prakteknya di mana? Iya Ya, betul. tentu memang kita juga sebagai institusi pendidikan yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan hukum ya, tentu membutuhkan laboratorium ya, laboratorium ya. Ya, seperti kawan-kawan yang ada di sini lah ya. Mereka orang-orang yang memang saya kira memiliki kompetensi ya untuk betul-betul bisa sharing dan istilahnya mendidik atau menjadi bagian orang yang menjelaskan bagaimana sebetulnya nanti menjadi seorang praktisi, menjadi seorang hakim, advokat, atau menjadi seorang jaksa, ya kan? Tentu itu bisa bermulai dari laboratorium hukum itu sendiri. Seperti yang kita ketahui menjelang batas akhir pendaftaran Capres dan Cawapres, publik kembali dikejutkan dengan putusan MK nomor perkara 90 garing PUU strip XX1 garing 2023 yang dinilai kontroversial. Pasalnya terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah dikabulkan MK, tepatnya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023. Inti dari putusan tersebut menyebutkan bahwa capres maupun cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPRD ataupun DPD, gubernur atau wali kota, dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. Nah, sebagai seorang akademisi nih Bang, Ya, bagaimana Bang Biantara melihat situasi pasca putusan MK tersebut dikeluarkan? baik. Pertama-tama saya akan menjawab dari sisi positifnya dulu ya. Baik. Pertama-tama kalau saya lihat beberapa aturan atau konstitusi di negara lain maupun faktanya ya, pemimpin-pemimpin di negara lain ya. Saya lihat ada beberapa negara-negara yang maju memang mereka masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kurang dari usia 40 tahun untuk Hmm. memimpin negaranya ya. Misalkan beberapa negara ya, misal pertama ada Polandia, Rusia, bahkan Macron ya, itu Perdana Menteri Prancis
ya. Itu kan dia menjabat jadi seorang pemimpin negara itu kan di bawah usia 40 tahun, ya. Betul. Artinya ini memang sudah masuk kepada trennya bahwa pemuda tidak hanya dijadikan sebagai objek politik ya, tetapi juga mereka menjadi bagian dari politik, ngurus politik ya, sehingga diberikan kesempatan bagi mereka untuk menduduki jabatan-jabatan politik yang memang ya tentunya bisa mempengaruhi ya, halayak banyak orang ya kan. Nah, kembali lagi kalau seandainya kita lihat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini ya berkaitan dengan batas minimal usia capres dan cawapres ya. Kan sebelumnya kan batas usia capres cawapres itu adalah 40 tahun ya. Betul. Nah, setelah putusan MK memang masih di angka 40 tahun ya, tapi diberikan kesempatan bagi setiap orang yang pernah memiliki pengalaman ya untuk menduduki jabatan yang dipilih secara pemilu maupun pilkada. Artinya, ya, bagi mereka yang pernah menjabat menjadi gubernur, menjadi bupati wali kota, atau DPR DPD, ya, mereka diberikan kesempatan untuk bisa nyalon jadi capres atau jadi cawapres, meskipun usia mereka belum 40 tahun. Kita tahu ya, usia gubernur kan minimalnya 30 tahun, wali kota dan bupati itu 25 tahun, ya DPR dan anggota legislatif itu kan 21 tahun. Artinya kan setelah adanya putusan itu mereka-mereka yang memiliki pengalaman di jabatan politik bisa ya ikut terlibat nanti dalam kompetisi ya pemilu terus dalam hal capres dan cawapres begitu ya. Nah, cuman satu sisi saya sangat menyayangkan dalam hal prosedurnya ya itu yang perlu digarisbawahi. Satu sisi saya melihat putusan itu berimplikasi bagus ya bagi kaum generasi muda, tentunya bagi kaum generasi milenial atau Gen Z ya. Tapi satu sisi kalau kita lihat dari bagaimana lahirnya putusan tersebut itu mungkin berbeda pendapat ya. Saya perlu dikoreksi ataupun ada alasan-alasan tersendiri kenapa memang saya tidak setuju bahwasannya prosedur yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu terlihat sangat politis sekali atau ada intervensi dari pihak lain ya terhadap putusan tersebut begitu. Baik. Selanjutnya nih Mas, salah satu syarat seorang dalam melakukan permohonan Yap. berperkara di MK adalah pemohon harus dapat setidak-tidaknya mendalilkan serta membuktikan kerugian konstitusional pemohon secara langsung nih. Betul. Bagaimana pendapat Bang Biantara mengenai dalil permohonan dalam putusan MK tersebut? Betul ya. Pertama-tama lihat legal standingnya si siapa? Saya lupa ya namanya tuh ya. Anak mahasiswa itu ya. Ya, betul. Anak mahasiswa UNSA yang melakukan permohonan di MK ya. Nomor prakara nomor 90 PU Betul. ya. Ya. Kalau lihat dari legal standingnya ya, sangat lucu sekali sebetulnya ya. Jadi alasannya itu karena dia sebagai seorang pengagum dari salah satu wali kota ya. Gibran saya sebut ya. Iya, Ya. betul. Dia pengagum. Ya. Terus yang kedua saya lihat juga dalam putusan itu ya. Alasan dia untuk melakukan permohonan itu karena dia punya cita-cita menjadi seorang presiden ya. Ya bolehlah ya seseorang itu punya cita-cita menjadi seorang presiden atau pengagum seseorang wali kota gitu. Cuma pertanyaannya adalah apakah itu cukup menjadi legal standing ya, bagi hakim-hakim MK untuk menerima permohonan tersebut? Sepemahaman saya, harusnya orang yang melakukan permohonan adalah orang yang memang dirugikan secara konstitusi. Sehingga dia lakukanlah judicial review atau uji materi. Karena dia merasa dirugikan. Kalau seandainya seorang mahasiswa itu memang pada hari itu, dia memang mau mencalonkan, katakanlah seperti itu. Saya kira mungkin itu beda soal ya. Tapi kalau memang ya, dengan hanya alasan memang dia adalah sebagai seseorang yang mengkagumi, ya mungkin itu menjadi pertanyaan lagi ya, apakah memang cukup atau tidak menjadi legal Agak aneh standing? gitu ya, Agak Bang. aneh, Ya, itu dia. baik. Lalu selanjutnya nih, bagaimana pendapat Mas Biantara sendiri mengenai kewenangan open legal policy dalam putusan MK tersebut? Pertama-tama gini ya, kalau seandainya kita lihat ya, ada 13 permohonan. Ya. Ada 13 permohonan yang berkaitan dengan usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi. Ada 13 ya. Nah, cuman saya ingin membagi menjadi dua gelombang. Pertama gelombang
pada nomor perkara ya 29, 51 dan 55 ya. Dan gelombang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau dikabulkan oleh MK ya, nomor perkara 90 ya. Pada gelombang pertama kita lihat ya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan tersebut dan mengatakan bahwa ini adalah kewenangan pembentuk undang-undang, artinya open legal policy. Betul. Gitu ya. Karena kalau saya lihat baca-baca lagi ya, ketika dulu bagaimana MPR ya, mengamandemen konstitusi ya. Dan ada pertanyaan pada saat itu, apakah usia terkait dengan capres-cawapres dimasukkan kepada konstitusi kita atau Undang Dasar 45 kita? Ternyata pada saat itu mayoritas mengatakan bahwa biarkanlah urusan persoalan umur ini menjadi persoalan undang-undang saja, tidak menjadi urusan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Nah, sehingga memang wajar sekali ya ketika kita melihat bagaimana putusan MK pada gelombang pertama, itu MK mengatakan ya argumennya ini adalah open legal policy ya. Betul. Sehingga MK tidak memutuskan. Biarkanlah pembentuk undang-undang yang memutuskan apakah dibutuhkan atau tidak atau seperti apa gitu kan ya. Tapi tiba-tiba, nah ini tiba-tiba ketika masuk kepada nomor perkara 90 ya, pada saat itu tiba-tiba dikabulkan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya open legal policy. Ya, tiba-tiba MK memutuskan bahwa ya batas minimal usia capres dan cawapres itu tetap 40 tahun atau dia pernah menjabat yang dipilih secara pemilu maupun pilkada gitu ya. Artinya kan makanya kenapa Saldi Isra ya, dalam dissenting opinionnya dia katakan bahwa terjadi perubahan secara sekelibat ya. Ini sangat aneh sekali. Ya. Dan kalau seandainya kita lihat ketika rapat permusyawaratan hakim atau RPH ya, pada saat itu di gelombang pertama atau putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 29, 51 dan 55. Pada saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dia tidak ikut terlibat dalam rapat permusyawaratan hakim ya. Dia mengatakan bahwa ini akan menimbulkan konflik of interest ya. Iya, Karena betul sekali. dia tahu bahwa dia memiliki hubungan ya, hubungan saudara dengan salah satu orang yang memiliki kepentingan atas dirubahnya usia capres dan cawapres. Dia mengatakan seperti itu. Tapi kok tiba-tiba ketika perkara nomor 90, Anwar Usman kok tiba-tiba dia ikut serta ya, dalam rapat permusyawaratan hakim pada saat itu. Dan pada akhirnya MK mengabulkan ya. Artinya memberikan kesempatan kepada Gibran dalam hal ini untuk bisa ikut kontestasi di dalam pemilu tahun 2024 nanti. Iya, betul. Ya. Artinya kan kita bisa melihat bahwa memang betul ada sedikit keanehan di sini terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang awalnya open legal policy ya. Dan itu dikatakan dalam beberapa putusan. Sedangkan tiba-tiba bisa berubah menjadi itu keputusan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Betul. Baik. Lalu mengapa dalam memutus suatu perkara di MK harus independen dan tanpa konflik intern tadi? Jika demikian, bagaimana pendapat Mas Biantara sendiri mengenai posisi Ketua Hakim MK yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden Jokowi sendiri dalam memutus perkara mengenai batas usia capres dan cawapres ini? Nah, itu dia betul ya. Kalau kita lihat dalam kode etik Mahkamah Konstitusi hakim ya, Iya, betul. memang tidak boleh seorang hakim ya dia mengadili kepada seseorang yang memang memiliki hubungan saudara dan dijelaskan juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya dalam pasal 17 ayat 3 bahwa tidak boleh bahwa seorang hakim itu dia harus ya, menarik diri ketika dia memiliki hubungan saudara dengan siapa yang memang diadili ya. Artinya apa? Kedudukan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sejatinya dia memang harus menarik diri ya dari putusan tersebut dalam mengadili perkara tersebut. Kenapa? Karena secara jelas ya, bahkan dalam nomor perkara 90 secara jelas di sana ada kata Gibran. Ya. Betul. Ada kata Gibran ya. Harusnya memang tidak terlibat. Dia seharusnya saya sangat paham sekali pasti Anwar Usman dia tahu bahwa dia
dia memang diatur secara kode etik bahwa dia tidak boleh ikut serta ya dalam memutuskan nomor perkara tersebut 90 tersebut ya. Karena memang ya sebelumnya dia menarik diri gitu kan, menarik diri yang diajukan oleh beberapa partai misalnya Partai PSI, Partai Garuda. Ya kan ditolak semua itu oleh Iya. Mahkamah Konstitusi ya. Ya argumennya adalah open legal policy ya, ya kan. Nah, kok tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat signifikan sekali ya terhadap putusan gitu ya. Artinya kan dalam hari ini berarti ya ada masalah nih ya, dengan posisi hakim kita ya. Apalagi hakim Mahkamah Konstitusi ya kan. Artinya apakah memang kita masih melihat ada independensi ya di dalam Mahkamah Konstitusi atau ternyata ya memang MK sekarang sudah kemasukan angin ya. Iya, Katakanlah orang lain kan betul. menyebutnya adalah Mahkamah Keluarga, Iya, terus betul sekali. NKRI, Negara Keluarga Republik Indonesia gitu kan. Apakah memang itu benar atau tidak? Ya, kita bisa menilai lah dari bagaimana proses itu bisa terjadi dan kita lihat buktinya. Ini kan sebagai kode-kode bahwa ada apa ini, ya kan? Apakah MK memang diintervensi? Ya kita tidak tahu, tapi kita bisa menganalisis bahwa bisa saja ini ada intervensi sebenarnya. Kelihatan ya Bang di publik sendiri sepertinya ada sesuatu nih di belakang layar gitu. Betul, betul, betul. Sebenarnya ada Betul. sesuatu. Baik, untuk selanjutnya nih Bang, sebagai closing statement, apa harapan kedepannya dari Mas Biantara sendiri terkait Mahkamah Konstitusi yang dijuluki sebagai pengawal konstitusi? Gitu. Prof. Denny Indraya mengatakan bahwa sekarang MK itu bukan the guardian of constitution tapi the guardian of family katanya. Wow. Ya, ya itu persoalan kita ya. Maka tentunya kita sebagai masyarakat orang yang paham hukum katakanlah atau bagi kawan-kawan mahasiswa hukum ya harus menyadari bahwa ada hal yang tidak baik-baik saja ya di lingkungan Mahkamah Konstitusi ya. Artinya memang kita harus bersuara, kita harus melakukan perlawanan dengan cara apapun ya. Dalam arti tujuan kita adalah bagaimana agar Mahkamah Konstitusi ini kembali menjadi baik ya, kembali independen, kembali lagi merdeka, tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik apapun seperti itu. Maka terakhir saya ingin katakan bahwa didiklah masyarakat itu dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan seperti itu. Luar biasa Ya. sekali nih Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Mas Biantara dalam podcast Labirin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya Bang. Ya, Terima siap. kasih. Ya, sama-sama. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, Share and subscribe.